sini kami akan membahas materi tentang surat resmi, bagian-bagian surat resmi, dan fungsi surat resmi. Yang pertama, yaitu pengertian surat resmi atau sering disebut juga dengan surat dinas. Surat resmi adalah surat yang isinya mengenai administrasi suatu lembaga atau badan hukum yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pemerintah atau swasta. Secara garis besar, surat resmi dibagi menjadi 3, yaitu surat dinas pemerintah, surat bisnis, dan surat sosial. Surat resmi juga dapat menjadi alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum. Kemudian, surat juga sebagai alat pengingat aktivitas yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintah atau swasta. Selanjutnya adalah perbedaan antara surat resmi dengan surat pribadi. Surat resmi adalah segala komunikasi tertulis yang ada kaitannya dengan kepentingan tugas dan kegiatan kantor atau organisasi. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang bersifat kekeluargaan, yang berisi tentang masalah atau kepentingan pribadi. Perbedaan selanjutnya antara surat resmi dengan surat pribadi. Pada surat resmi, pertama, menggunakan bahasa atau kalimat baku. Yang kedua, menggunakan standar bentuk surat resmi. Yang ketiga, memakai nomor surat. Yang keempat, menggunakan kop atau kepala surat. Yang kelima, memakai stempel atau cap. Sedangkan pada surat pribadi, pertama, menggunakan bahasa atau kalimat tidak baku. Yang kedua, bentuk surat bebas. Yang ketiga, tidak memakai nomor surat. Yang keempat, tidak ada kop atau kepala surat. Yang kelima, tidak ada stempel atau cap. Perbedaan yang terakhir yaitu surat resmi berasal dari kantor atau organisasi atau perseorangan dan diterima oleh kantor atau organisasi atau perseorangan pada lembaga pemerintah maupun swasta. Surat resmi biasanya dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Surat internal biasanya digunakan untuk berhubungan di dalam kantor atau organisasi itu sendiri. Contohnya, undangan rapat yang membahas tentang sistem akademik di sebuah perguruan tinggi. Sedangkan surat eksternal biasanya digunakan untuk berhubungan di luar kantor atau organisasi. Contohnya, surat izin cuti atau pengunduran diri yang diajukan oleh pegawai. Sedangkan surat pribadi biasanya digunakan antara teman dengan teman, keluarga dengan keluarga. Contohnya, surat ucapan selamat ulang tahun, surat keterangan sakit, surat kabar untuk orang tua, dan lain-lain. Kemudian, manfaat pembuatan surat resmi. Yang pertama, sebagai alat pengingat, karena surat dapat diarsip dan dapat dilihat kembali apabila diperlukan, seperti pengingat apabila akan melaksanakan kegiatan. Yang kedua, sebagai bukti tertulis atau hitam di atas putih. Biasanya digunakan untuk melakukan sebuah perjanjian, seperti perjanjian kerjasama. Yang ketiga, sebagai bukti historis, biasanya berhubungan dengan perubahan atau perkembangan pada suatu kantor atau organisasi. Yang keempat, sebagai pedoman kerja, biasanya digunakan untuk menjadi pedoman dalam mengambil sebuah kebijakan. Selanjutnya, yaitu tujuan pembuatan surat resmi. Tujuan pembuatan surat resmi adalah untuk alat komunikasi atau penyampaian pemberitahuan mengenai perizinan, pengumuman, edaran, penugasan, dan lain-lain. Berikutnya di sini ada bahasa surat resmi. Surat resmi menggunakan bahasa yang baku dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dengan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Surat resmi dibuat menggunakan bahasa yang singkat, efektif, dan padat, serta mudah dimengerti. Berikutnya akan kita bahas tentang bagian-bagian surat resmi dan fungsinya. Pada bagian pertama, terdapat kop surat atau kepala surat yang biasanya berisi data atau informasi mengenai pengirim surat. Pada kop surat biasanya terdapat logo,
nama, alamat, dan nomor telepon sebuah instansi atau lembaga yang dapat berfungsi untuk mengetahui siapa yang mengirim surat tersebut. Pada bagian kedua, terdapat nomor surat. Tujuan nomor surat digunakan untuk mempermudah penyusunan dan penyimpanan sebuah surat pada perusahaan. Selain itu, keberadaan nomor surat menjadi identitas untuk membedakan surat satu dan surat yang lainnya. Dan bagian ketiga, terdapat lampiran. Penulisan lampiran pada surat digunakan untuk mengingatkan penerima surat untuk melihat kembali dokumen-dokumen apa saja yang telah dilampirkan pada surat tersebut. Dan bagian yang keempat, terdapat tanggal surat. Tanggal surat digunakan untuk mengetahui dan memberitahukan kepada pihak penerima kapan surat tersebut dibuat. Dan bagian yang kelima, terdapat alamat tujuan. Alamat tujuan pada surat berfungsi sebagai petunjuk untuk menunjukkan pada siapa yang berhak membaca surat tersebut dan sebagai petunjuk bagi pengantar surat tersebut. Dan bagian yang keenam, terdapat salam pembuka. Salam pembuka pada umumnya dituliskan menggunakan bahasa yang baku, formal, sopan, dan mudah dipengerti. Dan bagian yang ketujuh, terdapat isi surat. Isi surat pada umumnya bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi yang dituju pihak pengirim ke pihak penerima. Isi surat harus dituliskan dengan tepat dan jelas, tidak bertele-tele. Dan bagian yang kedelapan, terdapat salam penutup. Salam penutup merupakan bagian yang memberikan ucapan salam sebagai penanda berakhirnya surat tersebut. Pengirimnya. Lalu yang kedua adalah tempat dan tanggal surat. Pencantuman tempat dan tanggal surat bertujuan untuk memberi informasi mengenai kapan dan dari mana surat tersebut dikirim. Tempat surat kadang juga tidak dicantumkan kembali jika sudah ditulis di alamat instansi pada bagian kop surat, meski kadang juga dicantumkan kembali. Lalu yang ketiga adalah nomor surat. Penomoran surat ini dilakukan oleh surat resmi yang dikirim oleh lembaga, instansi, perusahaan, atau organisasi yang resmi dan terdaftar. Penggunaan nomor surat biasanya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Fungsi nomor surat adalah untuk memudahkan pengaturan dan penyimpanan surat serta mengetahui jumlah surat yang dikeluarkan sebuah lembaga. Lalu yang keempat adalah lampiran yang disertakan. Bagian lampiran merupakan penjelas yang memberi informasi bahwa ada berkas atau dokumen lain yang disertakan dalam surat tersebut. Jika misal tidak terdapat berkas atau dokumen yang dilampirkan, maka bagian lampiran yang ditiadakan. Penulisan lampiran yang disertakan bisa disebutkan jumlah lembar, eksemplar, atau cukup jumlah berkasnya dengan bentuk huruf. Jika lebih dari 10, maka ditulis dalam bentuk angka. Lalu yang kelima adalah hal atau perihal. Fungsi bagian hal dalam surat adalah memberi petunjuk pada pembaca tentang kepentingan dan isi pokok dalam surat tersebut. Singkatnya, hal atau perihal hampir sama dengan judul pada surat berjudul. Tata cara penulisan hal atau perihal yaitu tidak ditulis dengan huruf kapital keseluruhannya, tapi pada huruf pertama kata utamanya saja. Di akhir hal atau perihal juga tidak perlu diberikan tanda titik. Lalu yang keenam adalah alamat tujuan. Alamat tujuan juga menjadi salah satu bagian surat, yaitu alamat yang dituju dalam pengiriman surat. Terdapat dua alamat tujuan yang ditulis, yakni alamat luar yang ditulis di sampul surat, serta alamat dalam yang ditulis di bagian dalam kertas surat. Pada alamat di bagian sampul harus ditulis secara lengkap, sedangkan di bagian dalam, alamat tujuan boleh ditulis sebagian saja.
Biasanya juga ditujukan orang atau instansi yang dituju dan menggunakan kata-kata seperti Bapak atau Ibu atau yang terhormat. Lalu kemudian yang ketujuh adalah salam pembuka. Fungsi salam pembuka adalah untuk membuka pembicaraan dalam surat sesuai adab sopan santun. Salam pembuka berisi sapaan-sapaan pada umumnya. Penulisan salam pembuka diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Lalu kemudian yang kedelapan adalah isi surat. Bagian ini merupakan bagian inti dari surat, yakni isi surat. Isi surat memuat apa saja yang perlu disampaikan oleh pengirim kepada orang atau lembaga yang dituju, layaknya bentuk karangan pada umumnya. Isi surat terdiri dari 3 bagian, yakni bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Yang kesembilan adalah salam penutup. Bagian salam penutup berada pada bagian akhir surat. Salam penutup digunakan sebagai ucapan salam akhir untuk menambah kesantunan dalam berkirim pesan. Meski tidak harus ada penulisannya diawali huruf kapital dan diakhiri oleh tanda koma. Lalu kemudian yang ke-10 adalah nama pengirim dan tanda tangan. Pada bagian bawah surat harus terdapat nama pengirim beserta tanda tangan. Nama yang tercantum adalah nama lengkap atau nama terang dari pengirim atau orang yang bertanggung jawab pada pengiriman surat tersebut. Selain itu juga dibubuhi tanda tangan dari pengirim. Lalu yang ke-11 adalah tembusan. Bagian tembusan merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Meski begitu, tidak semua surat memiliki tembusan. Bentuk-bentuk surat merupakan susunan atau letak bagian-bagian surat atau layout. Bagian surat merupakan peran paling penting untuk bahan identifikasi dan petunjuk dalam proses itu sendiri. Setiap perusahaan atau lembaga terkadang tidak sama dalam menggunakan bentuk surat, tergantung kebijakan yang ada. Bentuk surat selalu dipakai dalam pekerjaan, kedinasan, dan juga keorganisasian. Bukan hanya itu, surat juga memiliki bentuk susunan atau bentuk struktur yang berbeda dengan lainnya.